Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Giselle di channelku ini Une Indonesienne en France. Buat teman-teman yang baru nyampe di channelku, perkenalkan namaku Gisela, aku orang Indonesia yang tinggal di Prancis sejak tahun 2015. Di channelku ini, aku membahas tentang kehidupan di Prancis dari pengalaman dan sudut pandangku dari mulai jadi au pair, mahasiswa, kerja, menikah dengan orang sini, dan jadi ibu. Di bulan Februari ini bertepatan dengan adanya Valentine's Day, maka tema channelku adalah tentang relationship. So, di video kali ini, kita akan membahas tentang dating in France atau gaya pacaran orang-orang di Prancis. Gimana ya gaya pacaran di Prancis? Apa iya bule itu maunya cuman enak-enak aja? Cowok-cowok Prancis itu romantis nggak ya? Gimana bisa tahu kalau bule itu serius? Yuk tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini ya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu relatif alias tergantung. Tergantung dari individunya masing-masing. Dimanapun kita berada. Mau di Indonesia, di Perancis, di Malaysia, Singapura, di Afrika, di semua negara pun tergantung kembali lagi ke individunya masing-masing ya. Kalau di Prancis dan aku rasa di negara-negara barat lainnya, orang-orangnya itu lebih to the point alias lebih blak-blakan. Jadi kalau misalnya mereka suka, ya tinggal bilang suka. Kalau nggak suka, ya nggak suka gitu. Terus cara PDKT di sini juga simple banget. Awalnya ketemuan kan. Biasanya banyak generasi muda di sini yang ketemuannya lewat online. Terus ketika sudah ketemuan secara langsung tatap muka, itu nanti lihat ada feeling atau enggak. Kalau misalnya ada feeling, ya udah. Misalnya cowoknya suka, ceweknya juga suka, ya jadi pacaran begitu. Dating ini juga tergantung tipenya kan. Ada yang dating cuma ingin have fun aja, ada yang dating untuk hubungan yang serius. Nah, ini juga sebenarnya tergantung lagi dengan keinginan masing-masing orang itu. Jadi kita saling mengutarakan keinginan masing-masing. Intinya ya pasangan itu saling membicarakan status mereka apa. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa iya orang-orang bule itu maunya enak-enak aja? Apa semua pria Prancis seperti itu? Atau gimana? Jawabannya ya sebenarnya tergantung lagi dengan individu itu sendiri gitu kan, tidak bisa disamaratakan. Kalau di sini memang budayanya itu yang kayak aku bilang tadi ya, kalau misal emang dua-duanya sama-sama mau misalnya untuk berhubungan bebas, ya udah itu kan emang keinginan dari dua orang itu dan tidak ada paksaan. Kita pun juga berhak bilang enggak. Kalau misalnya kita nggak mau, kita bilang ke pacar kita kalau kita nggak mau gitu. Bukan berarti kita harus bilang mau dengan semua yang dia minta. Enggak. Ya sebenarnya kayak aku bilang tadi ya, tergantung dari kesepakatan masing-masing pasangan itu juga. Kalau kita nggak mau, ya bilang enggak. Nanti tergantung cowok ini. Kalau cowoknya emang bisa menghormati prinsip kita, maka hubungan akan lanjut. Tapi kalau nggak mau, ya udah pisah. Sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau mau aku bilang. Cowok-cowok Prancis itu romantis nggak ya? Tergantung dari definisi romantis kita sendiri. Di sini ada yang namanya la galanterie, alias beberapa gestual gentleman, seperti misalnya membukakan pintu untuk wanita, menahan pintu untuk orang yang di belakang, atau romantis membawa bunga, parfum, coklat, dan sebagainya. Ya, tergantung lagi dengan kepribadian masing-masing. Sebenarnya dikatakan romantis itu mungkin dari sudut pandang orang Indonesia, iya, tapi kalau menurut orang Prancis, itu merupakan hal yang lumrah. Seperti contohnya, kalau kita lihat di film-film kan, pria membukakan pintu untuk wanita. Nah, sebenarnya hal ini merupakan hal yang cukup lumrah di Perancis karena di Perancis merupakan suatu etiket sopan santun. Kalau kita keluar ruangan atau kita masuk ke dalam ruangan dan kita tahu ada orang di belakang kita, memang sopannya itu adalah untuk menahan pintu untuk orang di belakang kita. Biar orang di belakang kita itu nggak kejedot pintu. Itu memang sopan santunnya kalau di Perancis. Tapi mungkin kalau dari sudut pandang orang Indonesia, itu merupakan hal yang romantis gitu. Padahal kalau di sini itu merupakan hal yang lumrah yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Lepas dari apakah kita perempuan atau laki-laki. Tapi emang jujur di dalam art de la galanterie ini emang ada beberapa hal khusus yang dilakukan pria untuk wanita yang mereka suka. Terus kalau untuk perihal ngasih bunga, coklat, parfum, ya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau masa PDKT,
ya cowok akan lebih sering ngasih hal romantis ke wanita biar wanitanya mau kali ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa tahu kalau bule itu serius? Menurutku jawabannya bisa diaplikasikan ke semua hubungan, baik dengan WNA atau WNI. Yang pertama, cowok ini bisa menghormati prinsip kita. Prinsip apapun ya. Sebagai contoh, aku punya prinsip untuk nggak pergaulan bebas sebelum menikah. Aku masih pacaran sama Mas Bule, aku bilang ke dia tentang prinsip ini. Dan aku tanya, apakah kamu bisa menerima dan menghormati prinsip ini atau enggak? Kalau kamu terima, kita lanjut. Kalau enggak, ya udah kita berhenti di sini saja gitu. Dan ternyata dia bisa nerima dan menghormati itu. Jadi penting banget yang pertama itu, si cowok ini harus menghormati prinsip kita. Prinsip apapun itu ya. Dan memang sebaiknya dibicarakan dari awal pacaran. Yang kedua itu dia memperkenalkan kita ke circle-nya dia, ke teman-temannya dia, ke keluarganya dia. It's already a good point kalau pasangan kamu memperkenalkan kamu ke keluarganya ataupun ke teman-temannya. Berarti tandanya dia sudah nyaman dengan kita dan ingin melibatkan kita di cycle-nya dia. Yang ketiga, untuk tahu apakah bule itu serius, menurutku dia mau spend time sama kamu. Sesibuk apapun dia berusaha untuk habiskan waktu bersama kita di waktu luangnya ya. Tergantung tipe pekerjaannya seperti apa. Contoh pribadi, suami aku kan militer. Dia waktu pacaran dulu itu, jam kerjanya dia suka nggak nentu dan suka ditugasin keluar kota atau keluar negeri. Jadi kadang kita nggak punya banyak waktu untuk spend time together. Tapi di waktu luangnya dia berusaha untuk menghubungi aku. Kalau aku lagi sedih, dia juga nelpon aku. Sesibuk apapun dia, kadang dia nelpon sampai jam 12 malam, jam 1 malam, dia tetap nelpon aku buat mengcomfort aku. Yang keempat, dia ada rencana untuk menikah. Saranku sebaiknya dari awal pacaran, tanyakan ke diri dia, apakah dia ada rencana untuk menikah atau tidak. Memang bukan berarti kalau kalian akan menikah langsung besokannya menikah, enggak, tapi apakah dia ada niat untuk menikah. Dan kelima penting banget, lihat juga tentang ambisi dia di tempat kerja seperti apa. Biasanya kalau orang yang serius dalam hubungan pacaran, dia akan serius juga di bagian lainnya. Dia serius di hubungan pacar, dia juga akan serius tentang pekerjaan dan ambisi dia. Nah, begitulah gambaran singkat tentang dating di Prancis. Eits, tapi topik bahasan kita belum selesai nih. Bakal ada kelanjutannya di part kedua. Di video yang kedua, kita akan membahas tentang suka dukanya pacaran dan menikah dengan orang Prancis. Kita juga akan lihat beberapa tips untuk dapat pasangan bule yang serius. Jangan lupa untuk like dan subscribe channelku untuk tahu tanggal rilisnya video kedua ini. So, stay tune di channel aku ya.